Mayoritas pemilih Pak Pram dan Bang Dul bisa jadi bukan pemilih PDIP dan bukan penggemar Ibu Mega. Atau bahkan mungkin sebetulnya tidak terlalu suka dan familiar juga dengan Pak Pram dan Bang Dul yang kemudian akan dipilihnya. Lalu kenapa mereka memutuskan memilih paslon nomor 3 dan bukan memilih Pak RK dan Pak Suswono misalnya? Bisa jadi alasannya karena 4 hal berikut. Yang pertama, faktor Pak Jokowi dan Fufu Fafa. Ya, walaupun terakhir Habib Rizik dan Pak Prabowo juga menyatakan dukungannya, namun kita semua juga tentu tahu bahwa pendukung utama dari awal Pak RK dan Pak Suswono itu adalah Kim Plus, atau koalisi berkelanjutan, di mana Pak Jokowi dan Mas Gibran menjadi tokoh-tokoh pentingnya yang berkepentingan untuk melenyapkan peluang Pak Anies maju dalam kontestasi politik selanjutnya dan membuka lebar peluang Mas Gibran di Pilpres 2029 nanti, sebagaimana yang sudah banyak dibahas oleh media. Dan bagi rakyat yang merasa sudah capek atau putus asa dengan keadaan sekarang, dengan rencana kenaikan pajak, penegakan hukum yang sering tebang pilih, dengan kasus Fufu Fafa yang tidak diseriusi, dan lain-lain, tentu menjadi kecil kemungkinan atau bahkan mustahil memilih paslon nomor 1 yang dianggap representasi, keberlanjutan, atau kepanjangan tangan dari mereka. Banyak rakyat yang sudah mulai berpikir bahwa semua itu harus diakhiri dengan cara tidak memilih paslon yang didukung dan mendukung, atau jadi kepanjangan tangan dari Pak Jokowi dan cawe-cawenya. Yang kedua adalah faktor pecah kongsi antara Pak Jokowi dan PDIP. Ada banyak di antara kita yang selama 10 tahun ini mungkin merasa tidak terlalu suka dengan PDIP dan Ibu Mega karena dianggap sebagai pihak paling bertanggung jawab atas 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Namun pecah kongsinya PDIP dengan Pak Jokowi dikarenakan penolakan Ibu Mega atas permintaan perpanjangan 3 periodenya Pak Jokowi sebagaimana yang banyak media sampaikan, membuat mereka pecah kongsi dan PDIP terpaksa menjadi oposisi kembali. Posisi PDIP yang sekarang oposisi tentu menguntungkan rakyat, karena kita tentu tahu betul speak up-nya PDIP selalu maksimal ketika menjadi oposisi. Sehingga dengan begitu, memilih Pak Pram dan Bang Rano menjadi lebih bisa diterima untuk dilakukan. Yang ketiga adalah faktor Pak Anies. Ya, kita semua tentu tahu dari berbagai informasi di media tentang betapa segala cara dipakai untuk mematikan karir politik Pak Anies. Dari mulai ketika sebelum Pilpres, berusaha dikriminalisasi dengan berbagai kasus, dihalangi dari pencalonan gubernur, partai pengusungnya diancam, dan lain-lain. Sehingga ada rasa solidaritas bersama dari para pemilih untuk ikut merasakan yang Pak Anies rasakan, dan memberi punishment atau penghukuman terhadap pihak-pihak yang selalu berusaha menjegal Pak Anies dengan segala cara, agar kemudian Pak Anies bisa punya ruang untuk bisa berkontribusi kembali di dunia politik di kemudian hari. Dan itu tentu tidak memilih paslon dari koalisi besar yang selama ini dianggap menghalangi Pak Anies itu. Yang keempat adalah faktor pernyataan kontroversial. Ya, pernyataan dari Pak Suswono terkait Nabi Muhammad, rekam jejak digital, dan candaan Pak Ridwan Kamil tentang para janda, serta ucapan yang dianggap rasis serta membawa unsur sara dari Menteri Pemukiman yang juga politisi Gerindra bahwa pemilih non-muslim tinggalkan Pramono Rano karena didukung Anies juga turut menjadi pertimbangan pemilih dalam memilih paslon mana yang akan dipilih. Sehingga setidaknya dengan 4 alasan itu jangan aneh apabila banyak yang akan memutuskan untuk tidak memilih paslon nomor 1 yang didukung koalisi banyak partai, presiden dan mantan presiden itu, dan untuk kemudian beralih memilih paslon lainnya. Terlebih di Jakarta, di mana pemilihnya dikenal sudah lebih rasional dan cerdas, serta tidak segan untuk memberi pelajaran kepada tokoh-tokoh yang tidak perform atau partai-partai yang dianggap tidak konsisten. Itulah kenapa partai pemenang pemilu di Jakarta selalu berubah-ubah dan tidak pernah dikuasai satu partai saja. Yang jelas, mari pastikan bahwa kita tidak tunduk pada cawe-cawe dan pengkondisian. Mari tunjukkan bahwa negeri ini masih punya harapan dan bukan milik segelintir elit saja. Nah, itu pendapat Sari dan tim. Teman-teman kira-kira sudah punya pilihan? Paslon berapa yang akan teman-teman pilih? Yuk, tulis pendapatnya di kolom komentar.